Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia, dan para hadirin sekalian yang saya banggakan. Saya Maria Agustina Sabina Bao Setiam dari SMA Negeri 3 Longikis, yang berkedudukan sebagai tim proposisi. Sepakat dengan adanya mosi debat yang menyatakan Dewan ini akan melanjutkan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru. Dikarenakan hal ini dapat meningkatkan pemerataan pendidikan di daerah tertentu, terutama di negara kita yaitu negara Indonesia. Tentunya hal ini didukung dengan beberapa argumen yang kuat. Salah satunya yang terlampir dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan yang menampilkan perihal sebagai berikut. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa setiap anak bangsa memiliki hak yang sama atas layanan pendidikan yang berkualitas, sehingga tidak terjadi diskriminasi dan kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Tercapainya tujuan sekolah zonasi tidak hanya untuk layanan akses akademik siswa yang optimal sebagai produk dari hasil pendidikan. Meundef menyebutkan pencapaian akademik siswa adalah hasil yang diperoleh siswa atas usahanya menghadapi berbagai faktor yang menjadi penghambat dan tantangan kinerja akademik yang optimal. Berdasarkan instruksi pemerintah, kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di semua daerah didasarkan pada asas yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penerimaan peserta didik baru mendapatkan respon positif dari beberapa kalangan, karena kemampuannya untuk memberi akses yang lebih luas kepada siswa yang bertaraf ekonomi rendah, yang mungkin dulunya tidak dapat masuk sekolah terdekat karena tidak ada jalur zonasi. Semua itu berubah setelah diterapkan jalur zonasi. Dari hal ini, seluruh siswa baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah memiliki kedudukan yang sama untuk masuk ke sekolah terdekat, tanpa mengkhawatirkan adanya persaingan dari siswa kelas atas yang ingin bersekolah lewat jalur berbayar. Selain itu, zonasi juga memberikan akses yang luas bagi seluruh orang tua yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi dan kurang mampu untuk memfasilitasi anaknya lewat alat transportasi agar dapat menyekolahkan anaknya dengan berjalan kaki. Akses yang dekat, orang tua siswa juga bisa merasa tenang karena dapat dengan mudah mengontrol anak-anaknya. Orang tua pun terhindar dari rasa cemas karena mereka sudah paham bahwa lingkungan sekolah anaknya adalah lingkungan yang aman. Berkat zonasi, jarak antara rumah dan sekolah tidak lagi berjauhan. Orang tua dapat tiba ke sekolah dengan waktu yang relatif lebih singkat daripada sebelumnya. Kedekatan jarak antara sekolah dapat membantu orang tua lebih leluasa dan mudah dalam berkomunikasi pihak sekolah secara langsung mengenai capaian pembelajaran anak-anak mereka. Contohnya saya ambil dari sekolah saya SMA Negeri 3 Longikis. Terkadang banyak sekali siswa dan siswi yang meninggalkan pakaian ganti saat jam olahraga. Mereka dengan mudah menelpon orang tuanya untuk mengantarkan pakaian mereka. Karena akses yang dekat tidak diperlukan waktu lama orang tua bisa sampai ke sekolah. Selain itu, hal ini juga berdampak positif bagi sekolah. Karena sistem zonasi dapat membantu beberapa sekolah di daerah pedalaman menjadi lebih berkembang. Karena mendapat siswa yang beragam. Hal ini membuat guru semakin termotivasi untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Sekolah-sekolah yang dulunya memiliki label non-favorit sekarang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima siswa yang nilainya di atas rata-rata. Input siswa yang lebih baik yang kemudian dapat meningkatkan atau merubah reputasi sekolah. Setelah memperhatikan respon positif dari dan kepada masyarakat tersebut, maka sistem zonasi dianggap sudah tepat untuk diimplementasikan bagi beberapa pengamat dan peneliti kebijakan pendidikan. Contohnya, kembali saya ambil dari sekolah kami SMA Negeri 3 Longikis. Saya sebagai salah seorang siswi yang masih menempuh pendidikan di sekolah ini merasakan adanya dampak positif dari adanya penerapan jalur zonasi, yaitu mempermudah akses sekolah bagi kami yang tidak memiliki alat transportasi sendiri, mengurangi resiko keterlambatan datang ke sekolah,
dan juga mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Contoh kedua kembali saya ambil dari sekolah kami. Saya seorang siswi dari SMA Negeri Tigalong Ikis mengapresiasi sekolah kami yang jika dilihat dari segi sosial adalah sekolah yang baru dan masih merintis. Namun, sekolah kami yang termasuk sekolah yang berada di pedalaman dengan tekad yang besar, berani menyamaratakan persaingan antar sekolah dan berhasil membawa salah satu siswi berpotensi kami menjadi pemenang juara 1 lomba OSN tingkat kabupaten. Dan menarik siswi dan siswa berpotensi lainnya untuk memenangkan lomba permainan tradisional dan kembali membawa kejuaraan. Dari sini dapat dilihat secara jelas bahwa sistem zonasi membuktikan dampaknya yang sangat baik dan sangat membantu pemerataan daya saing siswa dalam mengembangkan potensi dirinya, sehingga mampu bersaing dengan sekolah berkembang di luar sana tanpa rasa ragu, karena adanya jiwa muda yang terbentuk sejak dini, meyakinkan mereka bahwa kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kekalahan adalah awal dari keberhasilan. Dengan ini, mereka bertekad untuk mampu bersaing dengan sekolah manapun. Hal ini pula tanpa sadar menghindari siswa dan siswi terhadap segala hal yang dapat menjerumuskan mereka ke arah negatif. Jadi, saya dengan tegas menyatakan bahwa saya tetap berpegang pada keputusan pemerintah untuk melanjutkan jalur zonasi untuk penerimaan peserta didik baru. Karena hal ini adalah keputusan yang sudah tepat, membuka pintu gerbang untuk pemerataan baik dari pengawasan anak, akses orang tua, dan daya saing antar sekolah. Seluruhnya menjadi lebih rata, menyatu, dan aman untuk segala urusan. Demikian argumen yang dapat saya sampaikan. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.